Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Arsya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Alhamdulillah, seperti biasa kita kembali bertemu di kajian parenting, ya, bimbingan Nabi dalam mendidik anak, dan bersama Arsya TV tentunya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk suasana kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Arsya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya sholat taala setiap hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, Arsya TV mempersembahkan kajian online dan kita masuk di serial kajian parenting. Kali ini tema kita adalah bimbingan Nabi dalam mendidik anak. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan keempat, dan subtema kita pada pertemuan keempat kali ini adalah hak-hak anak di dalam Islam. Perlu kami informasikan kepada Anda semua bahwasanya nanti materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala untuk membahas kitab karya Syekh Muhammad Said Ruslan. Dan nanti bagi Anda semua yang sedang mengikuti kajian ini, perlu kami informasikan bahwasanya nanti kita juga akan membuka line interaktif kita, baik itu lewat telepon, SMS, ataupun WA. Di line telepon nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Namun bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian ini lewat platform digital lainnya seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube, bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar yang ada di fasilitas masing-masing platform. Baik, pemirsa Arsya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami minta semuanya untuk meluruskan niat bahwasanya kita berkumpul pagi ini untuk menuntut ilmu agama dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita akan menuju kota Depok di Jawa Barat kepada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Oleh tafadhol maskur Ustadz. Nah, jazakallah khair ya akhuna Jiang ya atas kesempatannya. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Recording in progress. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Arsya TV dimanapun antum berada, dan juga para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian kita di YouTube, Instagram, atau di platform lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diizinkan kembali melanjutkan untuk mempelajari ya salah satu risalah atau buku yang berjudul Mukhtasar ya Minhajun Nubuwah fi Tarbiyatil Aulad ya, yaitu petunjuk kenabian di dalam mendidik anak, karya dari salah satu ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu ya kita telah membahas tentang manfaat banyak anak dan larangan membatasi anak dan hukum KB. Insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan. Bagi yang punya e-booknya ya, itu bisa diunduh, nanti diinformasikan oleh teman-teman atau di website Arsya TV ya, di halaman ke-12
yaitu hukukul atfali fil Islam. Hak-haknya anak yang diakui di dalam Islam. Ya, Islam adalah agama yang benar-benar sangat memperhatikan hak, ya. Apalagi haknya kaum muslimin. Mulai dari semenjak dilahirkan, bahkan semenjak belum dilahirkan masih dalam janin, itu sudah dijaga haknya oleh Islam hingga meninggal dunia, bahkan setelah meninggal dunia. Ya, itu ada hak-hak yang dijaga, dipelihara oleh agama kita. Ini menunjukkan keindahan agama kita. Penulis berkata, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ruslan, hafizahullahu ta'ala, laqad amara Allahu Rabbul Alamin bil ihsani fi alaqatil muslimi bi isratihi wa mujma'atihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik fi alaqatil muslimi, di dalam relasi atau hubungan seorang muslim bi usratihi, dengan keluarganya, wa mujma'atihi, dan juga dengan masyarakatnya. Dan ini kalau kita perhatikan, ya, Syekh mengatakan ini perintah Allah dan memang demikian keadaannya. Allah menciptakan kita, tujuannya itu nggak lepas dari dua hal. Pertama, agar kita mengenal Allah, mengenal pencipta kita. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah, kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mentauhidkannya. Dan hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan individu. Ya, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan personal. Ya, artinya itu antara kita dengan Allah. Tapi agama kita itu bukan hanya mengatur urusan vertikal saja. Bukan hanya mengatur, ya, hubungan antara hamba dengan Rabb-nya saja. Tapi juga mengatur antara hubungan sesama hamba, sesama makhluk. Karenanya di dalam agama kita itu, ya, diatur tentang bab muamalat, bab interaksi, bab transaksi, dan seterusnya. Karena apa? Karena agama kita ini mengajarkan, ya, untuk menjaga kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Ya. Nah, oleh karena itulah makanya Allah memerintahkan agar hamba-hambanya berbuat baik, ihsan, ketika berkaitan atau berurusan dengan muslim dan keluarganya, dengan masyarakatnya. Karena kita adalah masyarakat, karena kita adalah, ya, makhluk yang perlu bermasyarakat, perlu bersosialisasi. Allah menciptakan kita itu bukan sebagai makhluk yang menyendiri, ya. Karena kita butuh satu dengan yang lainnya di antara sesama makhluk. Makanya Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Dan juga Allah perintahkan kita untuk ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, yang fakir, yang dhaif. Karena lemahnya kita, maka kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Apabila dengan sesama makhluk saja kita butuh, lantas tentunya kita jauh lebih butuh lagi kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata penulis, hafizahullah, beliau menyebutkan firman Allah wa azza wa jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurbah. Ya, sembahlah Allah semata. Janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini perhatikan, ini perintah haknya Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah yang paling besar. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi, janganlah engkau menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi ini hubungan kita dengan Allah. Kita menunaikan haknya Allah, yaitu dalam mentauhidkannya. Kemudian Allah memerintahkan berikutnya wabil walidaini ihsan. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, lalu Allah menyebutkan kewajiban berbuat baik. Pertama kali kepada siapa? Kedua orang tua. Wabidil kurba, dan baru kemudian kepada karib kerabat. Ayat ini sebenarnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menerangkan tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba, agar kita senantiasa mengingat nikmat tersebut.
Nikmat yang pertama adalah Allah berikan kepada kita nikmat kehidupan. Nikmatul hayah, nikmatul ijad, nikmat eksistensi. Tadinya kita tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Tadinya kita belum dilahirkan, kemudian kita dilahirkan di muka bumi ini. Tadinya kita belum berupa sesuatu apapun, kita belum dalam bentuk sesuatu apapun, kemudian Allah jadikan kita berbentuk, ya, menjadi manusia, dan Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dengan bentuk rupa yang paling baik. Berarti ini nikmat dari Allah. Keberadaan kita di muka bumi ini menunjukkan ada yang mengadakan kita. Ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Karenanya ketika makhluk itu hadir di muka bumi ini, ya, dia nggak mungkin kehadirannya muncul dengan sendirinya. Nggak mungkin kehadirannya itu, ya, muncul dia menciptakan dirinya sendiri, atau dia diciptakan oleh makhluk yang lainnya. Nggak mungkin. Kehadiran dia berarti ada pencipta, dan pencipta itu satu-satunya adalah yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berikan kepada kita nikmat yang berikutnya, nikmatul imdad, nikmat-nikmat potensi. Yang pertama Allah berikan kepada kita fitrah. Sehingga dengan fitrah itu sejatinya kita sudah membawa ya bekal mengenal Allah. Kita sudah mengenal Allah, mengetahui Allah. Ya. Dan tugas orang tua adalah menjaga dan memelihara fitrah tersebut. Kemudian Allah juga berikan kepada kita yaitu adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar, untuk bisa, ya, mendapatkan ilmu. Karena kita dilahirkan bodoh, nggak punya ilmu. Sebagaimana dalam An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Tapi Allah berikan kepada kita instrumen agar kita bisa memperoleh ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kita instrumen agar bisa mendapatkan ilmu, terutama agar kita bisa mengilmui Allah, mengenal Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian setelah hamba itu tahu, dia mendapatkan ilmu mengenal Allah, dia akan tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari situ, dia hamba yang telah mengenali Allah dan mengenali kebesaran Allah, nama-nama, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang sempurna, maka dia tahu nih tujuan hidupnya, purpose of life. Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga dia tahu tujuan dia di muka bumi adalah beribadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah semata, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kemudian setelah itu, ya, dia sadar kehadiran dia di muka bumi ini memang diciptakan Allah, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena ada orang tuanya. Orang tua adalah sebab kehadiran dia hadir di muka bumi ini. Yang menghadirkan dia di muka bumi ini Allah, tapi melalui sebab orang tuanya. Orang tuanya menikah, ya, kemudian jima, melakukan hubungan suami istri, kemudian akhirnya Allah menentukan sang ibu itu memperoleh anak. Jadi Allah titipkan anak tersebut kepada orang tua. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini tidak lepas dari peran orang tua kita. Karenanya di dalam Al-Quran seringkali perintah setelah tauhid itu diiringi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah yang menjadi sebab kehadiran kita di muka bumi ini. Allah memberikan kita nikmat hidup. Karena yang Allah ingatkan agar kita berbuat baik kepada mereka. Wabil walidaini ihsana. Ya. Nah, baru kemudian kepada orang-orang yang yang dekat. Wabidil qurba. Nah, kata Syekh
Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala, wabidil kurba, yaitu karib kerabat, maksudnya adalah wabidil kurba ihsana, yaitu hendaknya berbuat baik kepada mereka, ya, kepada kerabat, ya. Ahsinu ilal walidaini wa ila dzil qurba. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat kalian. Nah, kemudian baru Allah menyebutkan orang-orang setelahnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubin, ya. Ya, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Yaitu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, wasahibil jambi, ya, teman sejawat, wabnis sabil, yaitu orang-orang yang musafir dan kehabisan bekal, wa ma malakat aymanukum, dan kemudian ya orang-orang yang berada di dalam kepemilikanmu, yaitu sahaya, budak atau bunda, budak atau hamba sahaya. Nah, ini adalah perintah Allah agar kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini adalah bagian dari urutan yang disebutkan Allah. Orang tua, kerabat, orang miskin, tetangga yang dekat dulu, tetangga yang jauh, teman, ya, kemudian musafir, dan hamba sahaya. Kemudian kata Syekh, fa'amarallahu rabbul alamin bil ihsan. Allah, Rabb semesta alam, memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, untuk berbuat baik, ya. Ihsanil mar'i fi usratihi. Yaitu hendaknya dia berbuat baik, ya, seseorang berbuat baik kepada keluarganya. Wa ihsanihil mar'i fi mujtama'ihi. Dan hendaknya seseorang berbuat baik kepada masyarakatnya. Keluarga adalah pembentuk masyarakat. Dan keluarga itu adalah, ya, ibaratnya batu bata yang akan menyusun suatu masyarakat dan bangsa. Karenanya apabila keluarga itu baik, maka insya Allah masyarakat pun juga akan baik, bangsa pun juga akan baik. Dan kunci kebaikan keluarga itu ada pada seorang wanita, seorang ibu. Dan kebaikan ibu itu juga bergantung kepada suaminya. Karena suaminya adalah pemimpin. Ya. Karenanya hendaknya, ya, khususnya ini para laki-laki, para suami berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan anak-anaknya. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke subbab pertama, yaitu min huquqit tifli fil Islam ikhtiyaru ummi salihatin lahu. Ya, di antara hak-haknya anak di dalam Islam yang pertama adalah ikhtiyaru ummi salihah lahu. Memilihkan ibu yang saleh, yang baik baginya. Nah, jadi anak itu punya hak nih sebelum dia dilahirkan, ya, yaitu kita sebagai laki-laki hendaknya sebelum kita menikah dan berkeluarga, kita menyeleksi pasangan kita. Karena pasangan kita itu sejatinya bukan hanya dia akan menjadi calon yang mendampingi kita saja, tapi dia akan menjadi, ya, sosok yang mendampingi, ya, sosok yang akan mendidik anak-anak kita, membersamai anak-anak kita. Ya. Nah, oleh karena itu kata Syekh hafizahullah taala, lil auladi 'ala al-aba'i wal ummahati huququn 'azimatun fil Islam. Anak-anak, ya, itu memiliki hak besar yang harus ditunaikan oleh ayah dan bundanya, ya, di dalam Islam. Haknya itu adalah hak yang azimah, yang besar sekali. Minha, di antaranya ikhtiyarul ummi salihah. Ikhtiyarul ummi salihati lahu. Memilihkan ibu yang salihah baginya. Fayambagi 'alal mar'i an ya'lama annahu kama yajibu 'ala waladihi an yaburrahu. Hendaknya seseorang itu sadar, tahu, faham. Tahu, ya, bahwasanya sebagaimana diwajibkan bagi anak untuk berbakti kepada orang tuanya, fa innahu yajibu alaihi huwa aidan an yabarra ibnahu. Maka demikian pula wajib atasnya orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Ya.
Jadi sebagaimana anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya, maka demikian pula sebelumnya orang tua juga wajib berbakti kepada anaknya. Maksudnya berbakti, berbuat baik kepada mereka. Di antaranya bi an yuhsin ikhtiyara ummi. Itu dengan cara memilih atau menyeleksi ibu bagi anaknya. Ya, mencarikan ibu yang baik bagi anaknya. Hadza min haqqil waladi. Ini adalah dari haknya anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani sifatil mar'ati salihah. Ya, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda di dalam menerangkan sifat-sifat wanita yang salihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un." Dunia itu adalah perhiasan. Ya. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ya. Siapa wanita yang salihah? Disebutkan di dalam hadis yang lain, allati idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila wanita itu engkau memandanginya, maka dia akan membuatmu senang. Dia akan menyenangkanmu. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Ya, dan apabila engkau tidak berada di sisinya, maka dia akan menjaga dirinya, dia akan menjaga kehormatannya, dan akan menjaga harta suaminya. Hadhihi sifatu hiya sifatul mar'ati salihah. Dan ini adalah sifatnya wanita-wanita salihah. Ya, wanita-wanita yang salihah. Nah, baik. Pemirsa Rosa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih pasangan ini sebenarnya sesuatu yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu bi arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Bijamaliha, pertama karena kecantikannya. Ya, kedua walimaliha, karena hartanya. Walihasabiha, ketiga karena nasabnya. Kemudian yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Tapi Nabi SAW memerintahkan agar kita fokus kepada agamanya. Fadfar bidadid din, ya. Maka hendaklah engkau cermati, ya, bidadid din, yaitu substansi atau esensi dari apa? Dari agamanya. Hendaknya engkau memperhatikan substansi agamanya. Karena itulah yang substansial. Demikian pula bagi wanita, Nabi SAW itu menasihati kepada para wali, ya, idza atakum, ya, atau idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, ya. Apabila datang seseorang yang engkau ridhoi, yang pertama kata Nabi apa? Engkau ridhoi agamanya. Yang kedua, engkau ridhoi akhlaknya. Artinya engkau harus tahu agamanya. Kemudian engkau harus tahu akhlaknya. Maka hendaknya nikahkan dia dengan putrimu. Ya, atau dengan wanita yang berada di bawah perwalianmu, ya. Jadi standarnya apa? Agama yang bagus dan akhlak yang bagus. Nah, itu diterangkan oleh para ulama. Kenapa kok Nabi tidak menyebutkan hanya lihatlah agamanya saja, tapi kok juga diiringi dengan akhlak, ya, karena agama, ya, atau sifat religius, ya, itu memang sesuatu yang mungkin bisa ditampak-tampakkan. Seperti misalnya dia datang ke masjid, ya, hadir ke pengajian, atau bahkan mungkin di media sosial dia suka nge-share status-status yang baik. Tapi belum tentu itu menunjukkan akhlaknya baik. Belum tentu, ya. Karena betapa banyak, ya, orang-orang yang dia menampakkan kesalihan, menampakkan orang yang berilmu, menampakkan status-status baik, tapi ternyata kepada keluarganya, kepada temannya, kepada orang-orang dekatnya, kepada tetangganya atau yang semisalnya, dia adalah orang yang berakhlak buruk. Kasar kepada uminya, suka menganiaya adik perempuannya, kemudian ketika berhutang malas membayar, kemudian
dia kurang amanat, dan seterusnya. Akhlaknya bukan akhlak yang baik. Meskipun dia menampakkan kesolihan. Kenapa? Karena kesolihan seseorang itu memang suatu hal yang yang bisa ditampak-tampakkan sebenarnya. Tapi yang akan menjadi refleksi, ya, maksudnya yang akan menyingkap itu adalah akhlaknya. Dan tentunya akhlak ini sesuatu hal yang tidak bisa kita cari tahu hanya sekali dua kali. Artinya kita perlu untuk mencari tahu dari orang-orang terdekatnya. Ya, dari orang-orang yang kredibel, yang sikoh, yang kita percaya tentang keseharian dia. Bagaimana keseharian dia di dalam bermuamalah terutama dengan keluarganya. Khususnya kepada ibunya, kepada saudari perempuannya, kepada bibinya, kepada orang-orang lain, ya. Bagaimana akhlaknya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Lalu kemudian kita lanjutkan, yaitu subbab yang kedua, min huquqi tifli al-muslimi haqquhu fil hayati. Di antara hak-haknya anak muslim yang dijaga di dalam agama kita adalah haknya untuk hidup. Ya, haqquhu fil haya, hak hidup anak. Artinya mereka punya hak untuk hidup. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diaborsi, dan tidak boleh dirampas hak hidupnya ini. Bahkan itu bisa menjadi salah satu bentuk pembunuhan apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penulis berkata, Innallaha rabbal alamina amarakum fi kitabihi alla taqtulu auladakum min dhukurin wa inathin bisababil faqri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin memerintahkan kalian di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, alla taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min dhukurin aw inathin, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, bisababil faqri, lantaran takut miskin, takut fakir. Ya, wadhikikum min rizqikum, atau lantaran karena sempitnya, syaratnya rezeki kalian. Ya, kama kana dzalika mawjudan fil jahiliyatil qasiyah adh-dhalimah. Sebagaimana ini yang terjadi, yang ada di zaman jahiliyah yang keras lagi zalim. Ya. Nahnu takaffalna bi rizqil jami'. Ya. Kata Syekh, sesungguhnya Allah lah, ya, jadi sini maksudnya nahnu, Allah lah yang menanggung rezeki semua makhluk. Falastumul ladzina tarzuquna auladakum. Bukanlah kalian yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Bal wala anfusakum, dan tidak pula terhadap diri kalian sendiri. Jadi Allah yang menanggung rezeki, bukan kita yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Bahkan kepada diri kita sendiri juga bukan kita yang menanggung rezeki, tapi Allah yang menanggung rezeki. Meskipun kita memang diperintahkan untuk mengambil sebab, tapi sejatinya yang memberikan rezeki tersebut adalah Allah. Falaisa 'alaikum minhum dhiqun. Ya. Dan karena itu tidak ada kesempitan atau keseratan rezeki, ya, dari mereka bagi kalian. Artinya anak-anak itu tidak menjadi penyebab kalian seret rezekinya, bahkan bisa menjadi pembuka rezeki-rezeki baru. Karena Allah sudah menentukan masing-masing makhluknya itu memiliki rezeki. Karena itu kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut tentang masalah rezeki ini. Karena semiskin-miskinnya seseorang, apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Allah akan menolongnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari semua kesulitan yang ada. Dia akan berikan solusi jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Ada aja rezeki itu. Karena itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ya, gara-gara anak takut miskin, takut nggak bisa membiayai dan seterusnya. Ya, selama kita punya keyakinan
Allah Azza wa Jalla Rabb kita tidak mungkin akan menelantarkan hamba-hambanya, dan selama kita terus mau berusaha, maka ya apabila di situ ada upaya, ada usaha, maka insya Allah di situ akan ada jalan. Jalan yang terbuka. Allah akan bukakan jalan-jalan tersebut. Meskipun awalnya susah dan sempit, selama kita mau berusaha, insya Allah ya kita akan sanggup. Ya. Allah akan berikan kesanggupan dan kemampuan untuk bisa menafkahi keluarga kita. Qala Jalla wa Ala, ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kalian itu sampai membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Karena kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Bukan kalian yang memberikan rezeki. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada anak. Bukan. Allah yang memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada kita dan kepada anak-anak kita. Ya. Wala taqtulu auladakum takhallusan min azmatil faqril waqi' fa inni razikukum wa iyyahum. Ya, ini dinukilkan tafsirnya oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan, yaitu janganlah kalian bunuh anak-anak kalian, yaitu supaya kalian itu terbebas atau terlepas dari krisis kemiskinan yang menimpa, yang terjadi. Karena sesungguhnya akulah, yaitu Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, yaitu anak-anak kalian. Allah yang memberikan rezeki, ya. Lantas untuk apa kita khawatir dan takut? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi subbab yang ketiga, min huquqit tifli fil Islam al-iltizamu bi sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda wiladatihi. Jadi, di antara hak-hak anak yang diakui di dalam Islam adalah yang ketiga, iltizam, berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi SAW di saat kelahiran anak. Inda wiladatih, ya, ketika anak itu baru lahir. Lalu apa saja sunnah-sunnahnya? Ya, di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah. Laqad sanna Nabi sallallahu alaihi wasallam sunanan ba'da wiladati tifli yanbaghi an tatamassaka biha. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sejumlah tuntunan setelah kelahiran, selepas persalinan anak atau bayi, yang bagi an tatamassaka biha, yang sepatutnya yang bagi an tatamassaka biha, yang sepatutnya kita berpegang dengannya. Wa minha, yang diantaranya yang pertama. Nah, ini sekarang kita baru masuk ke tuntunan-tuntunan Nabi ketika kita baru memperoleh anak yang baru lahir. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah tahnikul mauludi wa du'a'u lahu bil barakati. Mentahnik anak dan mendoakannya dengan keberkahan agar Allah memberkahinya. Ya, mentahnik anak dan mendoakannya dengan keberkahan. Apa dalilnya? Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Ya, akhrajahu Muslimun fi sahihi. Ya, kata Ibunda Aisyah, pernah suatu ketika Rasulullah dibawakan atau dihadirkan anak-anak bayi ya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang Nabi lakukan? Nabi hannakahu, Nabi mentahniknya, ya. Ya, Nabi yubarriku alaihim, Nabi mendoakan keberkahan kepada mereka dan mentahniknya. Kata Syekh Ruslan, wa hadzal haditsu fihi dzikrun li hadhihi sunnati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti biha. Hadis ini menerangkan atau menyebutkan tentang tuntunan atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tahnik? Kata Syekh Ruslan, wa tahniku an tamdugha at-tamra hatta yalina thumma tadlukuhu bihanakis sabiyyi. Tahnik itu maksudnya adalah ya an tamdugha at-tamra, engkau mengunyah tamar, ya kurma,
ya, hatta yalin, sampai kurma itu halus, lembut, ya. Thumma tadlukuhu bihanaqis sabi. Kemudian mengusap-usapnya atau menggosokkannya secara pelan ke langit-langit mulut bayi. Ya, jadi itulah teknik, ya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama yang lebih utama adalah tamr. Apabila tidak ada tamr, maka boleh dengan rutop. Apabila tidak ada rutop, maka boleh dengan sesuatu yang manis seperti madu. Ya, ini diantara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh, wa yustahabbu an yaquma bi tahnikis sabi ahadun min ahli al-fadli was-salahi wal ilmi. Ya, itu disukai atau dianjurkan agar yang melakukan tahnik kepada bayi ini adalah seseorang yang memiliki keutamaan, kesolehan dan ilmu. Ya, wa yad'u lahu bil barakah. Kemudian dia mendoakan bayi tersebut dengan keberkahan. Ay yaqulu barakallahu alaika, yaitu dia mengucapkan kepada anak tadi barakallahu alaika. Nah, yang perlu kita pahami bersama, ya, teknik ini sendiri memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia sunnah untuk semua umat Nabi Muhammad ataukah dia hanya kekhususan Rasulullah? Sebagian ulama itu berpendapat teknik tidak sunnah. Karena ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya Nabi saja melakukan teknik. Adapun selain Nabi tidak melakukan teknik. Kenapa demikian? Karena Nabi secara zatnya, substansinya itu berbarokah. Artinya kulitnya Nabi, tangannya Nabi, rambutnya Nabi, air liurnya Nabi, ingusnya Nabi. Ya mohon maaf ya, tapi memang demikian keadaannya. Dan Nabi berbeda dengan yang lainnya. Keringatnya Nabi nggak sama dengan lainnya. Harum keringatnya Nabi. Bahkan termasuk air liurnya Nabi. Ya, sahabat itu bertabarruk ya dengan Nabi, dengan air sisanya Nabi dan yang semisalnya. Mereka berlomba-lomba untuk ngalap berkah istilahnya kepada Nabi. Tapi ini hanya berlaku khusus untuk Nabi SAW semasa beliau hidup. Ya, hanya berlaku untuk Rasulullah. Ya, dan tidak berlaku untuk selain Nabi SAW. Dia melakukan hal ini. Karena apa? Karena coba kita perhatikan, siapa manusia yang paling utama, yang paling baik setelah para nabi dan rasul, setelah Rasulullah SAW? Maka tentunya kita sepakat tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan ya kaum muslimin saat itu ya seperti para sahabat mereka bertabarruk kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Tidak pula bertabaruk kepada Umar, Uthman, Ali, ya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal kita tahu mereka adalah manusia-manusia yang penuh dengan keberkahan, tapi tidak secara substansialnya, tidak pada zatnya, ya. Tapi berbeda dengan Nabi. Nabi itu secara fisik berkah. Artinya ketika seseorang menyentuh kulit Nabi, kemudian mengusap-usap tubuhnya dengan keringat Nabi, dengan air liur Nabi, dengan ludah Nabi, dengan air bekas Nabi, itu mengandung keberkahan. Ada berkahnya. Tapi tidak untuk manusia selain Nabi. Ya. Nah ini ya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, teknik itu sunnah mustahab. Di antara dalilnya ini yang disebutkan. Dan ini berlaku untuk seluruh umat Muhammad SAW, mentahnik itu. Ya, jadi bukan hanya kekhususan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika melakukan tahnik. Tapi yang perlu diperhatikan, ya, di sini ada sejumlah kekeliruan yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin berkaitan dengan tahnik. Ketika mereka mengundang orang-orang saleh atau ulama atau ustadz atau kiai atau habib atau yang semisalnya. Ya, ini dan inilah kesalahan pula yang dilakukan atau yang ada pada ya buku pendidikan anak ya yang tebal, yaitu Tarbiyatul Aulad karya dari Syekh Abdullah Nasih Ulwan rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Ini buku yang bermanfaat sebenarnya.
Tapi tentunya sebagai manusia, beliau tidak luput dari kesalahan. Juga termasuk di dalam bab teknik ini. Dan itu dikoreksi, ya, kalau tidak salah oleh Syekh Ihsan Al-Utaibi. Ya, ya, dulu Syekh Ihsan Al-Utaibi ini termasuk salah satu muridnya Syekh Al-Albani. Itu dikoreksi sejumlah hal termasuk hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, termasuk beberapa hal. Yaitu ketika teknik ini, ya, memang dianjurkan dilakukan oleh orang yang ahlul fadl wassalah wal ilm, orang yang memiliki keutamaan, kesolehan dan ilmu, ya, tapi tidak diyakini bahwasanya mereka memiliki keberkahan secara zatnya, seperti air liurnya mengandung keberkahan. Ini suatu hal yang tidak diperbolehkan, meyakini demikian. Ya, tapi kita boleh meyakini mereka adalah orang-orang yang memiliki keberkahan dari sisi ilmu dan amal. Karena seorang muslim itu adalah seorang atau manusia yang mubarak, ya, yang memiliki keberkahan. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi SAW, ketika Nabi di hadapan sahabatnya, ya, Nabi semacam membuat teka-teki atau kuis, ya. Itu ketika Nabi mengisyaratkan ada sebuah pohon yang keberkahannya, dikatakan gitu, ya, asyajara, ya, barakatuha ka barakatil muslim. Keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu memiliki keberkahan, ya. Dan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah an-nakhlah, kurma, ya, pohon kurma. Nah, yang selalu berbuah sepanjang tahun, ya. Itu Nabi ibaratkan seperti barokahnya seorang muslim. Artinya muslim itu memang berbarokah. Tapi keberkahan seorang muslim itu bukan pada tubuhnya, bukan pada zatnya, tapi pada ilmunya, pada imannya, pada amalnya, amal solehnya. Itu keberkahannya. Ya. Ketika dia berdoa, ketika dia beramal soleh, maka itu letak keberkahannya. Nah, karena itu apabila seseorang ketika dia mentahnik, meminta ada orang soleh mentahnik, maka nggak boleh diyakini kenapa dia atau orang soleh itu yang mentahniknya, oh karena dia orang yang punya keberkahan. Jadi mengambil berkah darinya. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka tabarruk ngalap berkah ke tubuhnya orang-orang soleh atau yang dianggap soleh. Seperti misalnya tangan yang dicium-ciumi, kemudian berebutan untuk mengambil air bekas minumnya. Ya, jadi ini adalah termasuk ngalap berkah yang keliru, yang salah. Ya. Nah, juga demikian di dalam teknik, apabila itu dilakukan oleh seorang ahlul fadl wassalah wal ilm, maka tidak boleh diyakini seperti itu. Tapi kita boleh meyakini, ya, kita berikan kesempatan kepada mereka karena mereka, ya, secara asal mereka lebih baik dari dari sisi imannya, amalnya dan seterusnya. Ya, sehingga kita mengambil keberkahan dari ilmu dan amalnya. Karena ilmu syariat, ilmu agama itu berkah dan amal soleh itu berkah. Ya. Nah, jadi keberkahan itu ada pada ilmu dan amalnya dan imannya. Ya. Meskipun kita sendiri boleh yang mentahnik, ya, ayahnya sendiri atau kakeknya atau pamannya boleh. Nggak harus ditentukan, ya, harus ulama, harus ustadz, harus kiai, nggak harus. Tapi dianjurkan yang melakukan mereka. Ahlul fadl wassalah wal ilm. Nah, oleh karena itu makanya segala keyakinan-keyakinan yang keliru itu harus dibersihkan. Misalnya minta tolong kepada kiai atau habib karena dianggap air liurnya barokah. Dia ngunyah, kan berarti ketika dia kunyahkan yang digosok-gosok kan mengandung air liurnya sang kiai tadi atau sang habib tadi. Kemudian diyakini itu akan menjadi keberkahan. Dianggap anaknya nanti akan menjadi alim, akan menjadi pinter, akan menjadi ini dan itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Haram, ya, hukumnya. Bukan tahniknya haram, ya, tapi keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya. Atau juga ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh, ya, orang-orang zaman modern, ya, saat ini, ya,
ketika mereka berasumsi. Jadi ini asumsi nih ya, bahwa teknik ini adalah bagian dari imunisasi alami atau vaksinasi alami menurut mereka. Kenapa? Karena anak bayi sudah dikenalkan dengan bakteri-bakteri duluan dari mulut orang tuanya yang mentahnik atau orang lain yang mentahnik agar terbentuk antibodi. Ada yang berpandangan seperti ini. Ini juga suatu hal yang kurang tepat ya, punya asumsi seperti ini. Ya, ya. Jadi ini juga suatu hal yang secara sains ya, secara medis juga suatu hal yang belum bisa dibuktikan gitu loh. Ketika seseorang memasukkan air ludahnya ke mulut bayinya, berarti itu dia akan menjadikan itu sebagai proses imunisasi atau vaksinasi. Itu nggak benar gitu. Ya, karena secara ilmu medisnya, ya, yang namanya proses imunisasi dan vaksinasi itu tidak seperti itu gitu loh. Ya, karenanya kita nggak perlu sampai apa ya terlalu takalluf ya, sampai punya apa ya maksudnya asumsi-asumsi jauh seperti itu. Cukup kita praktekkan karena ini sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan di balik sunnah Nabi, ya apabila itu sahih, maka pasti mengandung banyak sekali faedah dan manfaatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Syekh berkata, wa fi dzalika ahaditsu minha, ya. Nah, di dalam hal ini juga ada sejumlah hadis yang lainnya, ya. Ada hadis-hadis yang lainnya. Nah, di antaranya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, beliau bercerita, ya, wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya. Muttafaqun alaih. Ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, aku dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu aku serahkan kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan nama kepada anakku dengan nama Ibrahim. Kemudian Nabi mentahniknya dengan kurma, lalu mendoakan dengan keberkahan. Setelah itu mengembalikan anak itu kepadaku lagi. Ya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya teknik itu adalah tuntunan Nabi. Dan ini apabila dikatakan kekhususan Nabi SAW, maka juga harus ada korinanya, ada dalilnya gitu loh, yang menyatakan demikian. Karena kita tahu sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, ya, wa qaulin wa taqririn wa sifatil khalqiyah wa khuluqiyah. Yang namanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ataupun itu persetujuan, atau sifat penampilan dan sifat perangai Nabi. Maka itu sunnah. Ya, karenanya ketika Nabi mempraktekkan, ini termasuk sunnah. Secara asal yang dilakukan oleh Nabi, maka itu juga sunnah apabila dilakukan oleh selain beliau. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ya, ini yang terakhir untuk hari ini, yaitu tuntunan yang kedua dari Nabi SAW ketika kita baru punya anak, ya. Kata Syekh ya Muhammad Said Ruslan hafizahullah ta'ala, wa minas sunan allati yanbaghi an nahris 'alaiha lil maulud sunnatun nasikati 'anil mauludi wastinanu tasmiyatihi yawm as-sabi'ih wa halku sya'rihi wa tasadduqu biwasnihi fiddatan. Ya, di antara tuntunan Nabi SAW yang sepatutnya kita kerjakan kepada anak-anak kita adalah sunnah nasikah, yaitu akikah, menyembelihkan kambing untuk bayi kita, dan disenangi untuk memberikan nama kepada anak kita di hari ke-7. Meskipun ada khilaf ini ya. Dan mencukur rambutnya dan bersedekah dengan perak seberat rambutnya. Ya. Sebagaimana sabda, ya, sebagaimana hadis Nabi, ya, fa'an Amri bin Shu'aibin an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana riwayat dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Annahu amara bi tasmiyatil mauludi yauma sabi'ihi wa wada'il adha anhu wal aqfi anhu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan nama anak di hari ketujuh, kemudian menghilangkan kotoran darinya, yaitu mencukur rambutnya dan mengakikohinya. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa hassanahu li syawahidihi Al-Albani rahimahullah. Dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dengan syawahid. Artinya secara asal sanad hadis ini sebenarnya nggak kuat ya, tapi karena banyaknya pendukung atau hadis-hadis yang serupa semisal, maka menjadi naik ya hadisnya yang tadinya dhaif menjadi hasan. Ya. Makanya dikatakan dihasankan karena adanya syawahid, karena adanya hadis-hadis yang menyertainya, hadis-hadis yang semakna dengannya. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah, hadzal haditsu fi tasmiyatil mauludi yaum as-sabi'i ay min al-wiladah. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memberikan nama kepada anak di hari ketujuh dari semenjak kelahirannya. Ya, jadi ini anjuran, ya. Bukan suatu hal yang wajib. Bahkan ya memberikan nama anak itu juga boleh dilakukan setelah langsung anak itu lahir, ya. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika amara sallallahu alaihi wasallam biwad'il adza anhu. Demikian pula Nabi memerintahkan untuk menghilangkan kotoran darinya. Memang ulama berbeda pendapat tentang wad'il adza. Ada yang mengatakan itu harus membersihkan bekas-bekas kotoran-kotoran ya dari cairan ketuban ibunya ataupun dari tali pusar ya. Tapi ya pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama adalah sebagaimana dinukilkan di sini, qala Ibnu Sirin rahimahullah, ya Ibnu Sirin berkata yang dimaksud dengan halqul adha, ya maksudnya wad'ul adha adalah halqu sya'ril maulud, yaitu mencukur rambut anak. Ya, mencukur rambut sang anak, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Ibnu Sirin, ya. Wakila, dan ada pula yang berpendapat ya arada bihi, yang dimaksud dengan ya wad'ul adha tadi adalah ya tathhirahu minal awsakhi wal awdhari allati talattakha biha fi halil wiladah. Ya. Yang dimaksud adalah membersihkan atau mensucikan dari kotoran-kotoran yang masih menempel pada anak setelah dia dilahirkan atau saat persalinannya. Itu yang dimaksud dengan wad'ul adha. Kemudian yang berikutnya adalah wa yutasaddaqu biwazni sya'ri fiddatan. Kemudian disedekahkan perak seberat rambutnya tadi. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya Fatimah, ihriki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan." Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya tadi. Qalat, maka Ibunda Aisyah, Ibunda Fatimah maksud saya, menjawab, "Wa wazannahu fakana waznuhu dirhaman aw ba'dhu dirhamin." Maka kami pun menimbang rambutnya tadi, dan beratnya ternyata senilai 1 dirham atau beberapa dirham. Wa tasaddaqat Fatimah radhiyallahu anha bi wazni sya'ri fiddatan kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Fatimah pun beliau bersedekah dengan berat rambut bayinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tadi di dalam hadis yang disebutkan wal aqu anhu, ya wal aqu anhu ya artinya adalah fal muradu bihi al aqiqah. Maksudnya adalah aqiqah. Aqiqahkan dia. Wa hiya dzabihatu allati tudhbahu 'anil maulud. Dan aqiqah itu maksudnya adalah ya menyembelih hewan untuk sang bayi, ya, untuk sang bayi, ya. Wal aqiqatu masyru'ah. Aqiqah itu sesuatu yang disyariatkan.
sesuatu yang disyariatkan. Ya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha, akhrajahu al-Bukhari. Hendaknya bayi itu diakikahkan dengan cara dialirkan untuknya darah hewan sembelihan dan dibersihkan dirinya dari kotoran, yaitu dengan dicukur rambutnya. Ya. Karena ya yunsaku anil gulami syatan, ya, yaitu nasikah atau akikah bagi anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, wa anil jariyati syatun, dan bagi anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Wa fi dzalika ahaditsun, ya. Berkenaan dengan hal ini ada sejumlah hadis. Minha, di antaranya hadis Nabi SAW, ya, man ahabba an yansika an waladih falyansik anil gulami syatani mukafi'atani wa anil jariyah syatun. Siapa yang kepengen, berkeinginan untuk nasikah, untuk akikah, yang menyembelihkan hewan bagi anaknya, maka hendaknya ia sembelihkan 2 ekor kambing untuk 1 anak laki-laki yang sepadan, dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Ya. Nah, wa huwa haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan, rawahu Abu Daud wa Nasa'i fil Mujtaba. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Mujtaba, wa hasanahu Al-Albani fil Irwa wa ghairihi. Dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab Al-Irwaul Ghalil, kitab Irwaul Ghalil, dan selain beliau. Nah, kemudian ini penting ya, dikatakan oleh Syekh wa yuqalu laha nasikah. Ya, penyembelihan ini disebut dengan nasikah. Wala yuqala laha aqiqah. Tidak disebut dengan aqiqah. Yaqulu Rasulullah SAW wa qad su'ila 'anil aqiqah. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu ditanya tentang aqiqah, qala, maka Nabi menjawab, la yuhibbullahu azza wa jalla al-uquq. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai uquq, ya, karena kata uquq dia jamak dari kata aqqa, itu secara bahasa maknanya adalah ketidaktaatan. Ya, ketidaktaatan. Nah, jadi kata aqiqah itu mengandung makna yang kurang baik. Ya, ini sebagaimana kata Syekh Muhammad Said Ruslan. Nah, oleh karena itu beliau punya pendapat, fa'alaina an na'khudha bitasmiyati syar'iyyah wa hiya nasikah. Karena itu hendaknya kita mengambil penamaan yang syar'i, yaitu nama nasikah. Alaina an nalzamaha. Ya, hendaknya kita berpegang dengannya. Wala haraj an na'khudha bitasmiyatil ukhra allati atat ala sabilil jawazi ahyana. Ya, meskipun enggak mengapa sesekali kita mengambil penamaan atau nama yang lainnya yang memang diperbolehkan. Ya, tadi seperti nama aqiqah. Wa amma tasmiyatus sahihah, tapi penamaan yang sahih, ya, asy-syar'iyyah dan syar'i, fahiya nasikah, yaitu nasikah. Ya, jadi beliau lebih memilih untuk menyebut kata nasikah, bukan aqiqah. Wa fil hadithi dalilun ala istinani tasmiyah. Ya, hadis ini juga menunjukkan tentang disunnahkannya untuk memberikan nama anak, wa annal mustahabba an yusamma yaum as-sabi'ah, dan dianjurkan ini dilakukan di hari ke-7. Fa idza summiya yaumal wilada jaza. Apabila dilakukan, ya, memberikan nama ini di hari kelahirannya, jaza, boleh, tidak mengapa. Lima fi sahihi Muslim, ya, sebagaimana hadisnya di dalam hadis Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, wulida li al-lailata ghulamun fasamaituhu bismi Abi Ibrahim. Kata Nabi, aku semalam dikaruniai anak laki-laki dan aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Ya. Nah, jadi Nabi ketika dikaruniai anak yang bernama Ibrahim, ya, dari Maria Al-Qibtiyah, maka Nabi langsung berikan nama saat itu. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan, ya, hafizahullahu taala, ya, fayuhmalu ma fi hadithi Tirmidzi 'alal istihbab. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebelumnya tadi di hari ke-7 memberikan nama, ya, maka dibawa kepada konteks istihbab, konteks dianjurkan, bukan diwajibkan. La'alla al-hikmata fi ta'khir tasmiyati ila al-yawm as-sabi' huwa at-ta'anni fi ikhtiyar al-ism al-hasan li'anna tahsin al-ismi mustahabbun. Ya. Nah, mungkin di antara hikmah kenapa mengakhirkan memberikan nama anak di hari ke-7 adalah sebagai bentuk sikap ta'anni, kehati-hatian di dalam memberikan nama yang baik.
Kenapa? Karena memberikan nama yang baik itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala. Baik, ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di poin berikutnya, yaitu memberikan nama yang baik pada anak, ya. Dan kemudian tentang tahniah dan seterusnya. Baik, Bang Jiang, ini dulu mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas pemaparannya. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ustaz tadi sudah menjelaskan sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya membahas mengenai kitab, untuk membahas kitab karya Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah ta'ala, yaitu hak-hak anak dari dalam Islam, dan pemaparan tadi sudah disampaikan secara mendetail oleh Ustadz. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami membuka line interaktif di nomor 0822 88 886630. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan kami buka line interaktif. Tapi sebelum kita menerima penelpon, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp kepada Ustadz. Yang pertama kita akan bacakan. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, bagaimanakah menghukum atau memberi arahan kepada anak umur 3 tahun lebih yang selalu memukul siapa saja? Sudah lumayan pukulannya dan suka melemparkan barang. Kadang sama kakaknya suka membalas dipukul. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini anak usia 3 tahun, usia di mana mereka belum tamyiz sebenarnya. Dan di mana mereka itu lebih banyak merespon, ya, itu biasanya dikarenakan mencontoh, melihat, atau dia merespon, ya, merespon sesuatu dengan nalurinya atau dengan instingnya, ya, dan kemudian dia mendapatkan bentuk dari responnya itu suatu hal yang bagi dirinya itu menyenangkan gitu, ya, seperti dia ketika memukul, melempar, dia semacam mendapatkan perhatian. Nah, bukanlah suatu hal yang bijak ketika anak usia 3 tahun mereka suka memukul, mereka suka melempar, itu dimarahin atau diomelin, ya, atau sampai diberikan hukuman atau sampai dicubit oleh orang tuanya misalnya. Itu bukanlah suatu hal yang bijak, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah biasanya anak-anak melakukan hal-hal seperti ini itu karena mereka ingin mencari perhatian. Ya, biasanya mereka ingin supaya mereka diperhatikan. Entah itu oleh orang tuanya, umiknya, abinya, atau kakaknya, ya. Nah, sehingga jangan biarkan ketika mereka melakukan hal-hal seperti ini, ya, itu kita memberikan perhatian. Perhatian seperti misalnya kita langsung marah, kita langsung ini, jangan, ya. Karena anak-anak itu, mereka itu lebih memilih untuk diomelin atau dimarahin oleh orang tuanya, karena itu menurut mereka adalah sebagai bentuk perhatian, daripada mereka dicuekin, daripada mereka dibiarin, ya. Karena itu dalam hal ini sebenarnya ada tahapan, ya. Bukan artinya anak kecil atau anak-anak itu nggak boleh diberikan hukuman sama sekali, bukan artinya seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah memberikan hukuman itu adalah suatu hal yang ada rinciannya, ada tahapannya, ya. Ya, harus dilihat sesuai dengan kondisi anak, ya, ketika memberikan hukuman. Nah, di antara poin-poin yang perlu kita perhatikan adalah, ya, yang pertama, sebelum kita memberikan hukuman, yang harus kita lakukan adalah kita lebih memberikan perhatian dengan kasih sayang kepada anak. Ya, kita tunjukkan kasih sayang. Kita peluk dia, kita kecup dia. Ketika dia misalnya mau ngambil barang, kita langsung segera. Kita nggak usah ngomong, kita langsung dekat. Kemudian kita peluk, kita cium. Kemudian yang kedua, kita berikan pijakan-pijakan secara verbal. Ya, itu yang tadi di awal kita menunjukkan bahasa cinta secara non-verbal dulu. Kita dekati, kita pegang, kita peluk, kita usap-usap tubuhnya, ya. Baru kemudian kita berikan pijakan secara verbal, ya. Yaitu apa? Kita sampaikan. Nah, ini memang butuh waktu, butuh proses, karena ini proses kita mengajarkan mereka tentang tauhid sebenarnya. Misalnya ketika mereka melempar barang. Nah, itu berarti kita harus
mengajarkan kepada mereka agar mereka mengenali diri. Jadi gini loh, anak-anak manusia di dalam perkembangannya, mereka itu sebenarnya sedang berproses mengenali dirinya, mengenali anggota tubuhnya, mengenali perasaannya, mengenali emosinya, mengenali respon sekelilingnya, dan seterusnya. Artinya mereka itu sedang mengeksplor. Di antara bentuk mengeksplor itu dalam rangka untuk mengenali diri. Ya. Apabila ini tidak difasilitasi oleh orang tua dengan baik, maka akan mempengaruhi pertumbuhannya sehingga akan membentuk sifat-sifat yang kurang baik jadinya, ya. Nah, karena itu kita harus merespon dengan cara yang baik. Kita harus sudah memberikan sounding, ya, di antaranya, Masya Allah, anak Umi, Allah berikan tangan, ini tangannya adik, tangannya adik, Masya Allah ya, bagus ya, indah ya, adik punya jari. Nah, itu kita ajarkan, kita jelaskan, supaya dia juga memperhatikan, oh ini namanya tangan, oh ini namanya jari. Jadi kita semacam menjelaskan dengan cara menyenangkan sembari bermain. Kemudian kita boleh anak-anak juga, cara yang baik adalah bertanya jawab. Ini jari apa? Oh ini ibu jari, ini jari telunjuk, jari tengah, seterusnya. Nah, tapi jangan lupa memberikan pijakan yang paling penting. Ya, Allah yang memberikan kamu tangan ya nak. Allah yang menciptakan tangan buat kamu. Sebelumnya kita ajarkan, Allah menciptakan kamu. Dan Allah memberikan kamu tangan. Dengan tangan kamu bisa makan, dengan tangan kamu bisa memegang, dengan tangan kamu bisa menulis, dengan tangan kamu bisa melakukan ini dan itu. Nah, baru kemudian kita boleh melakukan pendekatan dengan cara tanya jawab. Tanya jawab? Siapa yang menciptakan tangan kamu? Allah yang menciptakan. Tujuannya apa kita mengajarkan ini? Tujuannya sebenarnya untuk membentuk pengenalan dan pengakuan atas karunia-karunia Allah, yaitu bersyukur kepada Allah. Agar mereka bersyukur. Ya, mereka sebagai entitas makhluk itu keberadaannya karena diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang memberikan ya anggota tubuhnya dan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah nikmat dari Allah. Itu harus kita ajarkan. Semua itu adalah pemberian Allah. Kita ajarkan pijakan tauhid rububiyah. Ya, Allah sebagai Rabb adalah Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan tangan kamu, nak. Karena Allah yang menciptakan, Allah Al-Malik, Allah pemilik dan penguasa. Jadi tangan kita, mata kita, termasuk tangan Umi, itu diciptakan Allah, berarti itu kepunyaan Allah. Ya, sebenarnya milik Allah ini. Bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita. Allah menitipkan itu kepada kita. Maka harus kita jaga. Kemudian Allah mudabbir, Allah yang mengatur. Allah yang menumbuhkan tangan kita, Allah yang menjadikan tangan kita kuat, dan seterusnya. Nah, tujuannya kita menumbuhkan rasa syukur. Dan kita harus menanamkan tentang rukun syukur kepada anak kita mulai dari semenjak kecil. Apa rukun syukur itu? Pertama, i'tirafu bil qalbi. Pengakuan di dalam hati. Ya, kita menyentuh, kita mendidik dia, ya, pendidikan anak yang pertama kali adalah pendidikan hatinya. Pelan-pelan kita sounding, ya, untuk syukur dari dalam hati. Ya, ketika kita mengatakan ini tangan Allah yang menciptakan, Masya Allah, tangan kamu bagus banget ya nak. Itu untuk apa? Untuk membangun ya konsep agar dia bersyukur dari dalam hatinya. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Kemudian yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah at-talaffuz bil lisan. Melafalkan dengan lisan. Kita talqin dia. Awalnya tasmi', kemudian kita talqin, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nak, Allah berikan kita tangan, Allah berikan kamu tangan, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini seringkali juga dilupakan oleh orang tua adalah ya istimalu ya an-ni'mah, mempergunakan nikmat itu fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak di dalam rangka untuk kemaksiatan kepada Allah. Artinya mempergunakan nikmat Allah tadi untuk kebaikan. Makanya kita sounding, tangan Allah ciptakan untuk apa? Untuk kebaikan, tidak untuk menyakiti. Tangan tidak untuk memukul, tangan tidak untuk untuk mencubit, tangan tidak untuk untuk merusak dan yang semisalnya. Nah, lalu kemudian juga sama ketika dia suka melempar barang, alih-alih kita melakukan pendekatan
Nggak boleh lempar, jangan lempar. Itu adalah instruksi yang mungkin menurut kita sederhana, tapi untuk anak-anak itu seringkali malah menjadi bumerang. Artinya membuat mereka itu menjadi bingung. Padahal melempar itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah ketika melempar benda-benda yang tidak boleh dilempar. Dan ini mereka masih belum tahu. Dan mereka melempar di tempat yang salah. Dan ini mereka nggak tahu. Karena itu apabila misalnya mereka melempar sendok, kita katakan, sendok tidak untuk dilempar ya nak. Sendok tidak untuk dilempar. Kalau adik mau lempar, ayo sini yuk, nanti kita main yuk, main lempar-lemparan. Misalnya ambil bola bola kain. Nah, kita ajak dia bermain lempar-lemparan. Karena ketika melempar itu juga bermanfaat untuk menstimulasi motorik halus dan kasar. Terutama motorik kasar juga. Kita ajak, kalau adik mau lempar ini adik, dan kita mainnya di sini, jangan bermain di tempat-tempat yang banyak barang-barang. Lalu bagaimana kalau anak itu ngeyel dan sebagainya? Sabar, tetap arahkan, ya, tetap arahkan. Anak itu tetap bisa diarahkan kok, apa sesulit-sulitnya. Tapi kita seringkali suka mengambil jalan pintas, shortcut. Apa jalan pintasnya? Ngomeli anak, marahi anak, menghukum anak, mukulin anak. Itu jalan pintas. Tapi ternyata jalan pintas ini seringkali adalah solusi yang malah nggak baik, ya, malah tidak baik untuk anak. Nah, karena itu yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus bersepakat dengan anak, membuat kesepakatan. Emang bisa. Hatta dari usia 2 tahun, 3 tahun, kita bisa bersepakat. Ya, kita ajak dia bersepakat. Adik tidak lagi mempergunakan tangannya untuk memukul ya. Ya, baik ya dek ya, baik. Oke dek, oke, sampai dia mengatakan iya dan oke. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, baru boleh kita menerapkan hukuman. Artinya hukuman diterapkan ketika pertama, dia sudah ngerti. Sudah kita terangkan. Karena dia sebelumnya belum tahu ini boleh atau enggak, berbahaya atau enggak. Karena belum usianya. Itu tugas kita untuk memberikan pijakan. Yang kedua, setelah kita sudah bersepakat sama dia. Artinya bersepakat itu bukan artinya setiap mau melakukan sesuatu kita harus sepakat dulu, enggak. Artinya kita mengajarkan dia untuk apa? Mengajarkan dia untuk dari semenjak kecil dia tuh belajar untuk bernegosiasi, belajar untuk ya, dia juga belajar untuk berkomitmen, ya, dia belajar untuk konsisten. Nah, ini adalah di antara hal-hal yang perlu untuk kita lakukan. Nah, kalau misalnya dia sudah kita beritahu, kita nasihati, tetap dia masih ngeyel, tetap dia masih melanggar, maka kita berikan hukuman. Nah, hukuman itu ada rinciannya, ada tahapannya, dan nggak mesti hukuman itu harus dimarahin, dibentak, dipukul, nggak mesti. Ya, hukuman itu bisa mulai dari pandangan mata. Misalnya kita pendeliin anak, kita melihat dengan pandangan yang nggak suka, itu anak bisa melihat, ya. Atau yang kedua, kita hajar, ya, selama beberapa waktu, kita diamkan dia, kita cuekin dia. Biasanya anak-anak kecil, apalagi 3 tahun, mereka masih mencari perhatian, mereka nggak suka dicuekin. Dia manggil-manggil umi, kita diamkan dulu. Sampai dia merasa gelisah, dia nangis, baru kemudian kita dekati dia, kita peluk dia, kita ucapkan, Umi sayang sama kamu ya nak, Umi sayang banget ya dengan kamu. Baru kita jelaskan kenapa Umi mendiamkan kamu, sampaikan, Umi tidak suka apabila kamu memukul Umi atau memukul kakak atau memukul orang lain. Itu sampaikan agar dia tahu ini suatu hal yang tidak disukai. Ya, dan juga kita sampaikan juga Allah menyukai anak-anak yang mempergunakan tangannya untuk kebaikan. Itu kita sampaikan pelan-pelan, ya. Nah, atau yang ketiga, ya, kita bisa memberikan hukuman dengan tidak memberikan sesuatu yang dia senangi, ya. Jadi tidak memberikan sesuatu yang dia senangi. Misalnya dia senang es krim, dan misalnya di suatu waktu, ya, misalnya jadi gini, misalnya setiap sore itu ibunya goreng pisang, anaknya ini suka pisang, karena dia melakukan kesalahan,
kita nggak kasih dia pisang. Atau misalnya kita beli es krim. Nah, sebagai bentuk hukuman, kita nggak kasih dia es krim. Jadi dia sedih, dia nangis-nangis, aku mau es krim. Ya. Itu kita harus tega, konsisten, kuat. Umi tidak kasih kamu es krim. Nah, kenapa? Karena kamu tadi melakukan kesalahan. Ya. Nah, kalau kamu berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi, kamu ini, ya, Umi akan kasih kamu es krim. Nah, itu boleh. Jadi apa sebenarnya? Jadi kita tidak memberikan sesuatu yang dia senangi. Atau kita mengurangi kuota atau batas atau kuantitas atau apa yang bisa dikurangi dari sesuatu hal yang dia senangi. Misalnya, dia senang main Lego, ya. Nah, karena dia melakukan kesalahan, melanggar aturan, maka kita batasi nih. Tadinya Lego itu misalnya dia punya 2 box, hanya boleh 1 box. Tadinya dia main 1 jam, hanya dikasih waktu setengah jam, misalnya. Ya, karena dia melakukan kesalahan. Ini harus disampaikan ke anak. Kalau kamu nak melanggar, kamu tidak tidak nurut dan yang semisalnya, maka ya kita sampaikan, kamu nanti sore nggak boleh main Lego. Berarti kita melarang dia dari sesuatu yang dia senangi. Atau kamu hanya boleh main Lego selama setengah jam, misalnya. Nah, ini adalah diantara cara-cara bentuk kita memberikan hukuman. Ini memberikan hukuman nggak mesti harus dibentak, nggak mesti harus diberikan pukulan, ya enggak. Jadi tidak mesti demikian. Nah, jadi intinya kita menghadapi mereka dengan 2 hal, atensi, perhatian, ya, dan aturan dan atensi, nizam wa ihtimam. Karena apabila kita kasih aturan saja, nggak kita kasih atensi, maka anak akan terkungkung, ya, dan dia akan cenderung untuk menjadi pemberontak. Kita cuma kasih aturan doang. Sementara kalau kita kasih atensi doang, nggak kita kasih aturan, anak akan menjadi nggak tahu aturan, chaos, kacau, faudah. Karena kita harus berikan aturan sekaligus atensi. Dan ini harus kita lakukan secara bertahap dan pelan-pelan. Apalagi ini anak usia 3 tahun. Nah, dan ini kuncinya ada pada kita orang tua. Artinya kita harus belajar, Bapak Ibu sekalian. Kita harus belajar tauhid dan belajar bagaimana kita bisa mengantarkan tauhid itu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, ya, kelas-kelas seperti itu sekarang ini sudah mulai banyak, tapi tetap harus selektif, ya. Ya wallah alam bissawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Kami juga kembali menunggu bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di line interaktif kami di nomor 082288886630. Dan kita masih masuk pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Kita akan baca. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Ana mau tanya. Anak-anak cowok yang usia hampir 8 tahun. Fokusnya dan konsentrasinya hanya sedikit, jadi nggak bisa lama. Jadi di sekolah, guru menjelaskan. Bahkan ujian maunya buru-buru, dan jadinya nggak bisa diem anaknya. Padahal, Masya Allah, tabarakallah, anaknya pintar. Auditorialnya pun Masya Allah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi apa yang saya harus lakukan dengan anak seperti ini? Solusinya bagaimana? Dan anaknya pun usil sama teman, bukan galak atau nakal. Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, baik, ya, wa jazakallahu khairan wa ya husail atau ya saila. Jadi anak usia 8 tahun, ya, memang seharusnya rentang konsentrasinya sudah baik, ya. Dan juga ada kesalahkaprahan, ya, sebenarnya ketika mengklasifikasikan anak menjadi visual, auditorial, dan kinestetik, ya, terutama yang kinestetik. Nah, itu di antara 2 kesalahpahaman yang cukup sering terjadi adalah ketika kita melabeli anak melabeli anak auditorial, berarti seakan-akan metode belajarnya cuma auditorial saja atau visual saja. Tidak. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan kemampuan kepada anak-anak kita secara pendengaran dan penglihatan. Itu adalah jihazu iltiqat, ya, kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan. Ya, itu sebenarnya
potensi yang bisa di stimulasi ya. Nah, memang mungkin ada yang lebih dominan. Dominan dia ketika dia mendengarkan mungkin itu bisa uh, lebih paham ya. Sementara yang satu harus melihat dulu. Tapi secara asal proses belajarnya manusia itu memang dari pendengaran dulu. Dari mendengar dulu itu proses belajarnya manusia. Ketika seseorang mendengar sesuatu, ya, dia belajar untuk memahami, mengerti, ya. Tapi seringkali yang didengar itu adalah masih abstrak, tidak konkret. Konkretnya sesuatu itu ketika dia melihat. Contoh misalnya, kita bicara tentang apa misalnya? Tentang apa yang paling gampang di sini contohnya misalnya ini misalnya kacamata misalnya, ya, kacamata. Jangan deh, ini kan ada apa sebutan mata ya, atau misalnya gelas saja deh, gelas ya, contoh yang bisa kita pakai. Misalnya kita ngomong gelas. Nah, Allah memberikan kita kemampuan untuk at-tasammi, memberikan nama kepada objek. Kita bisa memberikan nama objek, ini meja, ini kursi, itu adalah pengetahuan yang sudah Allah tanamkan kepada manusia. Allah ajarkan kepada bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam, ya. Wa 'allama Adama asma' kullaha. Allah yang mengajarkan Adam itu nama-nama segala sesuatu. Kita diberikan Allah kemampuan untuk bisa memberikan nama. Ya. Makanya kita pun juga punya nama gitu loh. Ini adalah potensi yang Allah berikan. Ya. Kita bisa memberikan atribut atau kita bisa memberikan sifat atau memberikan nama kepada sesuatu, ya. Lalu kemudian yang apa kedua, ya. Kita ambil lagi contoh tadi gelas, ya. Misalnya kita belum tahu tentang gelas itu apa. Ini sebuah istilah baru, nama baru yang kita dengar. Nah, kemudian ada orang yang tahu gelas, dia menjelaskan, oh gelas itu wadah untuk apa namanya, wadah untuk menampung air. Bentuknya tabung, dia dia dari kaca atau ada dari melamin, istilahnya seperti itu. Karena gelas kan bentuknya macam-macam kan. Nah, dari penjelasan seperti itu, orang yang mendengarkan, dia berusaha untuk membangun skema dari deskripsi yang diberikan. Nah, itu abstrak. Sebenarnya masih dalam bayangan, dalam bentuk skema dalam pikiran. Ya, dan bisa jadi skema-skema itu antara satu orang dengan orang lainnya itu beda-beda. Nah, tapi ketika oleh orang yang menyampaikan ditunjukkan langsung, hatta dia nggak perlu ngomong, dia cuma menyampaikan ini loh gelas, maka kita langsung bisa menangkap secara konkret, oh itu loh gelas. Kita bisa melihat langsung gelas. Artinya orang ketika mendengar, dia ngerti. Tapi ketika dia melihat, dia akan lebih paham lagi gitu loh. Nah, tapi ketika dia menyentuhnya, mempergunakan gelas, dan seterusnya, maka dia akan semakin lebih paham lagi gitu loh. Artinya, pengetahuan dia dengan sekedar mendengar, kemudian dia melihat, kemudian dia merasakan, itu tentunya beda. Dan ini adalah tingkatan pengetahuan. Ya. Nah, karena itu makanya ilmu itu sendiri itu juga bertingkat di situ, ya. Mulai dari apa? Pertama mulai dari ilmu yakin. Ketika ilmu itu membuahkan keyakinan. Ilmu yakin adalah sesuatu yang kita yakini meskipun kita belum pernah melihatnya. Kita meyakini surga neraka itu ada. Ya, ketika surga neraka itu ada, kita yakin, itu ilmu yakin. Kemudian ketika seseorang meninggal dunia, di alam barzakh, Allah memperlihatkan surga atau neraka sebagai tempatnya. Dia melihat dengan matanya. Itu ainul yakin. Yang tadinya ilmu yakin menjadi ainul yakin. Kemudian ketika di hari kiamat, Allah tentukan fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Ketika mereka sudah masuk ke neraka atau ke surga, itulah hakul yakin. Ada prosesnya. Nah, karena itu makanya metode belajar anak itu memang unik, beda-beda. Tapi itu instrumen yang Allah sudah berikan kepada anak kita. Baik dengan penglihatan atau pendengarannya. Tapi memang anak-anak karena keunikannya, mereka mungkin
lebih cepat ketika distimulasi secara auditorial atau secara visual. Atau mungkin juga kinestetik istilahnya. Tapi ini sebenarnya istilah yang apa ya, maksudnya juga masih diperbincangkan sebenarnya. Nah, jadi kesalahkaprahan yang apa namanya pertama itu tadi, jangan dianggap anak auditorial berarti dia cuman auditorial, visual cuman visual, enggak. Tetap dia memiliki kemampuan-kemampuan itu. Mungkin hanya saja yang lebih dominan adalah auditorial atau visualnya. Tapi ini tetap bisa terus berkembang. Ya, seiring dengan bagaimana lingkungan mempengaruhinya, cara belajarnya dan seterusnya. Karena manusia itu makhluk yang bisa dilatih. Kemudian kesalahkaprahan yang kedua adalah ketika menganggap anak kinestetik itu berarti harus banyak bergerak, nggak bisa diem. Misalnya dia di kelas gerak-gerakan badan kesana kemari ya. Jadi harus banyak bergerak, maka dikatakan kinestetik. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu untuk kita cermati. Anak kita misalnya, dia nggak bisa diem, harus banyak bergerak. Itu belum tentu atau juga suatu hal yang tidak tepat dia dilabeli dengan anak kinestetik. Karena bisa jadi, kenapa dia banyak bergerak seperti itu? Itu bisa jadi adalah manifestasi dari gangguan konsentrasi. Jadi di antara tanda anak-anak mengalami gangguan konsentrasi, dia itu banyak bergerak. Bergerak yang nggak jelas. Ya. Dan rentang konsentrasinya rendah. Karena itu apabila kita punya anak yang mengalami gangguan konsentrasi seperti ini sebenarnya bukan metode belajar atau yang bukan. Berarti ini ada yang dulunya, sebelumnya, itu belum tuntas stimulasinya. Ketika di usia sebelumnya, ada milestone yang belum dia capai. Nah, ini penting untuk kita pahami. Karena itu, nasihat saya adalah coba dibawa anak tersebut ke tumbuh kembang anak, ke psikolog anak. Konsultasi kepada psikolog anak itu boleh, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang belajar seperti dari psikolog anak, dia tuh mempelajari ilmu tumbuh kembang anak, ya. Jadi mereka punya ilmunya untuk melihat apakah anak ini ada gangguan, ada disorder, ada kelainan atau yang semisalnya. Jadi dibawa ke mereka, ya. Atau misalnya kita punya teman yang psikolog atau punya pengalaman, boleh kita konsultasi kepada mereka, ya. Nah, terus kemudian juga yang perlu kita pahami bersama, ya anak-anak tadi ya usia 8 tahun dia rentang konsentrasinya nggak ada dan semisalnya, itu berarti memang tugas kita sebagai orang tua untuk terus mengenali dia, ya, membersamai dia, mendampingi dia, dan menstimulasi dia dari hal-hal yang kurang. Nah, biasanya anak-anak seperti ini, dia tuh butuh untuk distimulasi secara motorik. Dia butuh untuk bergerak dulu. Makanya anak-anak usia dini, itu suatu hal yang wajib dalam tanda kutip ya. Mereka tuh distimulasi secara motorik. Ya, karena apabila anak-anak itu tidak terstimulasi secara motorik ya, secara tubuhnya, dia nggak banyak bergerak. Karena pertumbuhan alami anak-anak itu sebagaimana kata Dr. Ahmad Nasir Athoyyah adalah kasratul harakah, banyak bergerak, wa adamul istiqrar, susah diem. Ya, karena itu memang bagian dari mekanisme pertumbuhan dia, otot-ototnya, tulang-tulangnya bertumbuh, dan itu perlu untuk dilatih. Makanya mereka nggak bisa diem. Tapi ketika udah usia 7 tahun, udah usia masuk usia yafi, maka mereka sudah lebih mampu untuk diam dan konsentrasi. Ya, seharusnya demikian. Kalau misalnya di usia 7 tahun itu ternyata mereka masih nggak bisa diam, ada ini anak-anak, udah 9 tahun, 10 tahun, sholat aja masih goyang-goyang, ke kanan ke sana kemarin, maju mundur, ya, kadang-kadang tangannya dimainin. Ya, ini juga di antara yang saya sampaikan, salah satu tanda, ya, anak seperti ini itu belum tuntas stimulasinya. Anak usia dini, sebelum dia masuk ke kelas, ya, itu seharusnya dia itu diajak beraktivitas motorik, terutama motorik kasar, diajak senam, diajak bergerak sana kemari, ya, itu setidaknya selama setengah jam, bahkan kalau perlu lebih. Kenapa? Untuk mengeluarkan energi dia. Energinya anak-anak itu Masya Allah. Ya. Nah, ketika dia sudah banyak bergerak, kemudian dibawa di kelas, maka dia akan lebih bisa diam sebenarnya, akan lebih bisa antang.
Biasanya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita punya anak ternyata di usia 8 tahun ya, dia konsentrasinya kesulitan konsentrasi, maka ini perlu untuk coba dibawa ke ahlinya, ke psikolog, karena ya bisa jadi entah itu memang karena kurang stimulasi atau karena ada faktor-faktor lain. Yang mana apabila kita mengetahui dari awal itu lebih baik daripada kita tunda-tunda. Ya, kalau misalnya ada sesuatu dalam tanda kutip ya, misalnya ada disorder atau yang semisalnya, ya ketika kita tahu dari semenjak usia dini itu akan lebih baik insya Allah ya, untuk bisa segera kita tangani. Tapi kalau kita tunda-tunda itu malah akan semakin sulit ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya, dan mohon maaf sekali kepada Anda semua para pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Dikarenakan waktu yang sudah habis, maka kami sekali lagi mohon maaf bahwa tidak bisa menyampaikan pertanyaan Anda semua kepada Ustadz, dan kami izin Ustadz untuk menutup pertemuan kita pada pagi kali ini Ustadz. Baik Bang Jiang, syukran, jazakallah khair. Mantap, jazakallah khair Ustadz. Baik, pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tadi Ustadz sudah banyak sekali memaparkan mengenai pertemuan keempat kita, hak anak dalam Islam, membahas kitab karya Syekh Muhammad Said Ruslan Hafizullah Ta'ala, diantaranya tadi mengenai teknik, kemudian mengenai rezeki anak, dan lain-lainnya. Bagi Anda yang ingin merecap atau menyaksikan ulang, silakan untuk masuk ke YouTube-nya Syah TV, bisa dicek di playlist, nanti bisa dicek pertemuan keempat hak-hak anak di dalam Islam. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.